Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan Dia selalu baik. Jadi kita bisa berkata God is good all the time. Kenapa? Karena setidaknya ada dua ayat yang mengatakan bahwa Allah adalah kasih, God is love. Dan kemudian kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi karena Dia sendiri adalah kasih, tentunya Dia selalu merancangkan yang baik dalam kehidupan kita senantiasa. Oleh karena itu, kita bisa senantiasa memuji, menyembah Dia, dan berkata senantiasa untuk meninggikan nama-Nya. Haleluya, 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 Lagu ini sederhana sekali ya, kata-katanya cuma haleluya, haleluya saja. Tapi kalau kita nyanyikan dari kedalaman hati kita, ya ini kita kan sangat menikmatinya ya. Ada istilah terasa urapan mengalir ya dan sebagainya. Tapi poinnya adalah kita bisa menikmati begitu rupa penyembahan kita dengan lagu yang kata-katanya cuma haleluya. Tapi ketika kita nyanyikan dengan segenap hati, maka itu bisa membawa kita, ada satu istilah lain ya, lost in the spirit ya, terhilang di dalam roh. Artinya dikuasai roh. Nah, kalau kesadaran itu kuat ya, dikuasai oleh roh, maka yang sifatnya daging itu terlampaui ya. Kalau kita baca di Alkitab itu yang terjadi ya. Ketika Yohanes misalnya, dia dikuasai oleh roh, lalu dia melihat surga terbuka dan sebagainya. Banyak pengalaman-pengalaman yang supernatural. Bahkan seringkali orang sembuh itu terjadi karena seperti itu ya. Ketika diajak menyembah Tuhan begitu rupa, lalu kesadaran akan penyakitnya itu lepas ya. Dia lebih sadar akan dirinya sebagai ciptaan baru, sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan. Dan tiba-tiba kesadaran akan janji Tuhan itu lebih kuat dibandingkan apa kata dokter atau dibandingkan dengan simptom yang dia rasakan dalam tubuh dia. Nah, itu sebabnya dalam kebaktian healing ya, kesembuhan ilahi, seringkali orang diajak menyembah Tuhan supaya pikirannya tertuju kepada Tuhan begitu rupa ya, sampai dia itu lebih sadar diri akan janji Tuhan ya, dibandingkan dengan apa yang otak dia bilang. Nah, selama beberapa hari kita membahas tentang Bileam ya. Tapi sebenarnya bukan hanya Bileam. Bileam itu cuma salah satu contoh. Tapi sebenarnya yang kita bahas itu adalah Mazmur 119 ayat 36. Yang bunyinya, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Saya ingat dulu waktu masih kuliah ya, apalagi waktu kuliah S1 ya, di sekolah negeri ya, banyak mahasiswa yang
bukan anak orang kaya ya. Keluarganya mungkin jual sawah, jual tanah supaya anaknya yang sudah keterima di universitas negeri bisa pergi kuliah dan kos ya, tinggal di Bandung. Saya punya teman, ada yang dari Aceh ya, ada yang dari Sumatera, banyak orang, dan mereka bukan orang-orang yang sangat berada, tapi orang tuanya usahakan sehingga mereka bisa sekolah ya, kuliah di Bandung. Nah, tentunya ketika sudah menjelang lulus itu tawaran untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang mapan itu sangat menggiurkan. Apalagi perusahaan asing ya, dulu perusahaan-perusahaan minyak ya, perusahaan-perusahaan komputer. Dan mereka kalau presentasi dan wow ya, kadang-kadang tesnya di Jakarta, tapi kami boleh klaim ongkos ya dari Bandung ke Jakarta itu diganti sama perusahaan yang mau rekrutnya. Itu mewah sekali, dan seringkali ya jadi ukuran adalah penghasilan yang ditawarkan, gaji yang ditawarkan. Ada masa ketika kadang-kadang yang lebih dilihat tuh gaji totalnya tiap bulan tuh berapa ya. Ketika saya punya teman-teman yang kemudian sekolah lagi ya, yang ke tingkat lebih tinggi, dan setelah lulus kami diskusi ya. Lalu ada seorang ibu dari teman saya pernah bilang begini ya, jangan lihat hanya besarnya saja ya, rupiahnya, tapi coba lihat fasilitas apa yang ditawarkan. Misalnya sebagai contoh ya, kalau kita dapat gaji misalnya X gitu, lalu kita tinggal di Jakarta di rumah orang tua, kelihatannya gede sih gaji itu ya, tapi ada yang ditempatkan mungkin di daerah ya, misalnya di Kalimantan ya, dia sementara tinggal di mes, atau kemudian belakangan tinggal di satu penginapan ya yang dibiayai ya. Nah, kelihatannya gaji bulanannya kecil ya, tapi karena dia tinggal di luar kota, ada tunjangan, dia nggak perlu bayar kontrak rumah, dia nggak perlu bayar makan dan sebagainya. Jadi gajinya yang walaupun tiap bulan itu sedikit lebih kecil, tapi itu utuhnya, tidak termakan oleh transportasi misalnya kalau dia kerja misalnya di Jakarta. Nah, itu hal-hal yang kadang-kadang kita nggak pikirkan. Nah, tapi ketika kita kenal Tuhan, maka ukurannya bukan saja soal fasilitas ya, fringe benefitsnya apa yang kita dapat kalau kita bekerja. Tidak hanya gaji, tidak hanya jaminan kesehatan ya. Kalau sekarang sudah wajib, tapi kalau dulu nggak semua perusahaan kasih itu ya. Asuransi, kemudian dapat kalau THR itu ada yang cuma setahun sekali ya. Boleh pilih waktu Natal atau waktu Lebaran, tapi ada beberapa perusahaan yang memberikan THR-nya 2 kali ya, waktu Lebaran dan waktu Natal ya. Lalu setelah setahun masuk tahun berikutnya akan dihitung ya, keuntungan perusahaan tuh berapa tahun yang lalu. Kemudian bonusnya akan dibagikan ya, biasanya mungkin sekitar bulan Maret. Nah, kalau dibagikan itu ukurannya gimana? Ada beberapa perusahaan itu yang bisa memberikan sampai 4 bulan gaji ya, 4 bulan gaji atau 5 bulan gaji. Nah, bayangkanlah ya, setahun itu 12 bulan ya, tiap bulan dapat 1 bulan gaji, lalu sudah 12 bulan ditambah THR-nya, ada yang enggak Natal dan Lebaran dapat, jadi 2 bulan. Jadi udah 14 bulan gaji dalam setahun, lalu ditambah bonus kalau dia prestasi bagus 5 bulan, jadi setahun tuh bisa 17 bulan gaji. Itu kadang-kadang tidak terhitung. Nah, itu kalau kita bicara soal uang ya. Tapi kalau kita kenal Tuhan, maka itu bukan satu-satunya ukuran ya. Tentu kita harus menghitung karena kita punya biaya hidup. Tapi buat apa kita kerja di perusahaan yang gajinya besar tapi kemudian tidak hanya kesehatan kita habis ya, tapi kerohanian kita ya. Saya dulu pernah ada teman dalam satu kelompok sel yang
orangnya orang yang halus ya, orang Jawa ya, istrinya orang Batak. Tapi karena suaminya ini kerja di perusahaan asing dan seringkali harus pergi ke rig ya di perusahaan minyak itu, dan ketemu bule-bule yang kalau ngomong itu bahasanya suka kasar. Nah itu mempengaruhi. Jadi ketika suaminya ini pergi bekerja selama sebulan, nanti habis itu off ya, 2-3 minggu. Ya waktu kembali lagi istrinya bilang, kamu kok jadi beda ya, cara kamu ngomong ya dan sebagainya ya. Nah itu kadang-kadang hal-hal yang dihadapi dalam dunia dunia pekerjaan dan sebagainya ya. Nah di dunia pelayanan juga seperti yang mungkin sudah pernah dengar beberapa kali kita bahas mengenai Bileam, itu uang juga menjadi satu hal yang menjadi daya tarik yang bisa sangat kuat ya. Kalau saudara jadi leader, pemimpin ya, maka ini salah satu yang perlu diajarkan. Walaupun yang saudara ajarkan itu mungkin orangnya lebih kaya ya, atau sebaliknya lebih gak punya. Tapi soal pemberian ya, soal persepuluhan dan berbagai macam pemberian itu satu hal yang perlu dipelajari, diajarkan dan dipraktekkan. Nah sekarang kita lihat contoh yang lain ya. Ini seorang hamba Tuhan juga. Kalau sebelumnya kita belajar mengenai Bileam ya. Bileam itu dia bisa bernubuat, dia doain orang, dia berkati orang, orang itu akan diberkati. Kalau dia kutuk orang, orang itu akan terkutuk. Dan dia betul-betul ikutin Tuhan ya. Tapi toh tawaran uang itu bisa membuat dia kompromi, sehingga akhirnya dia mati dibunuh oleh orang Israel sendiri yang dia berkati. Nah kali ini hamba Tuhannya namanya Elisa ya, seorang nabi ya. Tapi ini ceritanya mengenai Naaman. Naaman ini kalau kita baca di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 27 kalau nggak salah ya. Tapi saya nggak baca semuanya, saya kasih gambarannya saja ya. Kita bisa belajar di sini. Ada tokoh namanya Naaman, lalu ada tokoh namanya Nabi Elisa, dan ada tokoh lain lagi namanya Gehazi. Gehazi itu adalah bujang yang bekerja pada Elisa ya, asisten. Nah sebelumnya Elisa ini bekerja atau menjadi asisten melayani Elia. Elia adalah salah satu nabi yang terkenal di Perjanjian Lama. Nabi yang suka main api ya. Dia doa, dia menurunkan api dari langit. Dan Elia adalah salah satu orang yang tidak mengalami kematian, tapi diangkat hidup-hidup naik ke surga, sama seperti Henok. Nah, Elisa adalah bujangnya Elia ya, pelayan atau pembantu atau asisten daripada Elia. Setelah Elia naik ke surga, urapannya itu turun kepada Nabi Elisa ya, kepada Elisa. Nah, Elisa punya juga banyak asisten ya yang membantu dia. Pada zaman itu kan nabi-nabi itu kayak sekolah ya, belajar pada seorang nabi senior. Di sisi lain ada orang-orang yang melayani begitu dekat seperti Gehazi. Lalu nanti ada juga di sini tokoh yang tidak disebut namanya, yaitu seorang tawanan wanita yang bekerja pada Naaman. Ya, saya bacakan di sini ya dari ayat 1. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya ya. Jadi ini Aram, Raja Aram, bukan Raja Israel ya. Dia punya panglima ya, namanya Naaman, dan sangat disayangi sebab dia membawa kemenangan ya bagi orang Aram. Tapi orang ini yaitu Naaman, seorang pahlawan tentara, dia sakit kusta. Nah, kemudian diceritakan orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel, dan ia menjadi pelayan pada istri Naaman ya, menjadi asisten rumah tangga. Lalu gadis ini yang namanya gak dikenal, dia bilang sama nyonyanya, "Oh, kalau tuanku pergi ke nabi yang di Samaria itu, pasti dia bisa sembuh dari penyakit kustanya itu." Lalu Naaman dapat info ini, dia pergi kepada tuannya, kepada Raja Aram, dan dia bilang, "Saya dengar bahwa di Samaria itu ada nabi ya di Israel sana, dan dia bisa sembuhkan orang yang sakit kusta."
Lalu Raja Aram bilang begini, baik pergilah dan aku akan kirim surat ya kepada Raja Israel. Lalu Naaman pergi di ayat yang kelima ini dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian ya. Ya, sakit kusta itu kan sakit kutuk ya, sangat terhina ya. Jadi apalah artinya uang? Jadi dia mau bawa sebanyak mungkin yang dia pikir itu pantas untuk membayar kesembuhannya. Lalu ketika dia sampai di Israel ya, di Samaria itu, dia kasih suratnya kepada Raja Israel. Raja Israel bilang ini, loh memangnya saya ini Tuhan bisa sembuhkan orang dari penyakit kusta ya. Ini orang cari gara-gara, dia bilang kayak begitu. Tapi Elisa dengar ya. Kemudian Elisa bilang, suruh orang itu datang kepadaku. Dia bilang kepada Raja Israel, karena Naaman ini datang ketemunya Raja Israel. Lalu Elisa bilang sama Raja Israel, suruh Naaman datang kepadaku. Kemudian Naaman datang dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Nah, Naaman ini panglima, jadi orang terhormat. Jadi ketika dia berhenti, dia berpikir Elisa mungkin akan turun menyambut dia dan mungkin akan panggil ke dalam, doain dia, tumpangin tangan, atau setidaknya apalagi mungkin bisa sujud ya menyembah, karena Naaman ini panglima ya, jenderal ya, jadi orang hebat sekali. Tapi ternyata Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya. Elisa nggak muncul. Elisa cuma bilang, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Lalu ayat 11 sampai dengan 15, Naaman tersinggung. Ya, dia pikir harusnya dia keluar dong, setidak-tidaknya dia keluar, dia panggil nama Tuhan, atau dia tumpang tangan ya, atau dia gosok-gosok ya ke tempat penyakit itu ya, dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Lalu dia bilang, kenapa saya mesti berendam di sungai Yordan? Ini kan sungai kotor ya. Bukankah sungai-sungai Damsik, Abana dan Parpar itu lebih baik dari segala sungai di Israel? Kan aku bisa mandi di sana dan menjadi tahir. Lalu dia berpaling dan dia pergi dengan hati yang panas ya. Nah, ini kelemahan kalau orang punya posisi tinggi ya, seringkali menganggap dirinya begitu tinggi dan merendahkan orang lain. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar ya. Dan itu mengakibatkan kita juga kalau ketemu orang yang lebih entah lebih kaya atau lebih keren kelihatannya, kita jadi minder ya. Sebenarnya harusnya nggak seperti itu ya. Naaman ini merasa dirinya lebih hebat, tapi pegawai-pegawainya lalu datang kepada dia dan berkata, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, kan pasti Bapak akan melakukannya. Apalagi sekarang cuma disuruh mandi di sungai Yordan, nyemplung di situ 7 kali, maka engkau akan menjadi tahir. Kan gak sulit itu. Lalu Naaman akhirnya turun, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ini menariknya, dari ayat ini kita bisa belajar, ketika Tuhan menyembuhkan ya, jangan tanggung-tanggung kita minta ya. Pulih betul-betul, jangan cuma sebagian ya. Kalau cuma sebagian tuh dikorting sama iblis ya. Nah, Naaman ini bukan hanya kustanya hilang, tapi kulitnya, tubuhnya seperti tubuh seorang anak gitu, ya. Jadi betul-betul mulus ya. Dari bacaan ini ya, ini sekedar share ya. Kadang-kadang orang suka berpikir ya, kalau teman-teman pernah ke Israel ya, saya beberapa kali ke sana dan ada melayani baptisan ya. Orang-orang mau dibaptis di Sungai Yordan, khususnya yang belum pernah dibaptis ya. Tapi ada juga orang-orang yang mau ikut mandi Naaman ya, berendam 7 kali. Mungkin saja ada tuntunan Tuhan bagi orang-orang tertentu pada saat-saat tertentu ya. Itu kan seperti point of contact. Tapi itu bukan perintah Tuhan ya.
Kalau baptisan itu perintah Tuhan, jadi kita bisa lakukan. Tapi kalau mandi 7 kali ya di Sungai Yordan, itu bukan firman Tuhan untuk kita. Itu firman khusus untuk Naaman pada saat itu yang sedang sakit kusta. Ya. Belum tentu Elisa menyuruh orang lain melakukan hal yang sama, walaupun orang itu sakit kusta. Ya, jadi kadang-kadang kita suka latah gitu, ikut-ikutan ya. Kalau mau ikut-ikutan, kenapa nggak ikut-ikutan jalan di atas air gitu ya, seperti Petrus ya. Ya, kadang-kadang kita harus melihat itu konteksnya apa. Tapi saya juga nggak bilang itu dosa atau salah, karena bisa saja pada orang-orang tertentu ada satu seperti point of contact ya untuk dia bisa sembuh, atau dia lakukan sesuatu yang dia rasa Tuhan menuntun dia. Tapi ini tidak berlaku umum ya. Jadi kalau ke Israel misalnya mau dibaptis ya oke, tapi kalau suruh mandi Naaman itu hal-hal yang berbeda ya. Kita teruskan lagi. Ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tapi perhatikan, lihat ayat 16 ya. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Ya, ini luar biasa. Ini hamba Tuhan ya. Ditawarin harta begitu banyak karena sudah doain orang dan sembuh, dia tolak. Nah, bukan karena Elisa sombong, tapi saya percaya ya, Tuhan bicara di hati dia, jangan terima ya. Ada alasan tersendiri. Kapan-kapan mungkin kita bisa lihat, kita bandingkan seperti Abraham juga ketika mau dikasih harta sama Raja Sodom Gomora, dia gak mau ya. Kalau Elisa ini dia jelas menolak. Nah, saya lompat saja langsung ya, ayat-ayat berikutnya. Memang kalau kita lihat di sini nanti Naaman minta tanah ya untuk dia pakai, dia bawa ke negerinya, dan dia memutuskan dia mau menyembah hanya Tuhan yang disembah oleh Elisa ya. Nah, tapi lihat sekarang di ayat yang ke-19. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu ayat 21. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Jadi Gehazi ini dia berbohong ya. Dia pakai nama tuannya ya, Elisa. Dia bilang, barusan ada yang datang. Tadi tuanku Elisa bilang, ayo mintalah setalenta perak dan 2 potong pakaian. Nah, Naaman memang ingin memberi satu pemberian kepada Elisa, karena dia merasa dia sudah diberkati dengan dia disembuhkan dari kustanya. Dia nggak keluar uang sama sekali dan dia ingin memberi ya. Kadang-kadang kita ada pelajaran di sini ya. Kita berpikir mungkin kita bisa beli ya kesembuhan itu. Ya, nggak bisa ya. Itu memang terima cuma-cuma dari Tuhan.
Tetapi memang seringkali sebagai ucapan syukur kita bisa memberi persembahan sebagai ucapan syukur, dan ini sebenarnya yang Naaman mau lakukan, tapi untuk kasus ini Elisa menolaknya. Nggak dijelaskan kenapa, tapi saya percaya Tuhan bicara di hati dia untuk tidak menerima pemberian dari Naaman. Nah, Gehazi yang melihat hal itu, lalu dia pakai nama Elisa, dan akhirnya dia dapat 2 talenta perak dan 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian ya. Lalu berikutnya ayat 25 sampai 27 ya. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan." Jadi mau bisa jadi kaya banget tiba-tiba nih ya. "Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Ya. Ada beberapa pelajaran yang menarik ya. Salah satunya ada hamba Tuhan yang pernah bagikan begini. Uang itu sesuatu yang kita lihat ya, bentuknya fisik, tapi kita nggak tahu spiritnya itu apa. Artinya begini, bagaimana uang itu diperoleh kita nggak pernah tahu. Ada istilah uang panas ya. Uang panas itu uang yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, dengan memeras orang ya, dengan merampok. Kelihatannya kita punya sesuatu, tapi itu spiritnya tidak baik ya. Sehingga kalau kita terima itu uang, mungkin kasusnya seperti ini ya, itu bisa membawa malapetaka begitu ya dalam kehidupan kita. Di kitab Amsal ada dibilang seperti itu ya. Pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, tetapi penghasilan orang fasik membawa malapetaka ya. Ada lagi yang bilang begini ya di kitab Amsal juga, siapa loba ya, rakus akan keuntungan yang tidak halal kalau nggak salah ya, itu mengacaukan rumah tangganya. Nah, jadi kadang-kadang kalau dalam pekerjaan ya, kita terima suap ya, kita mungkin ada yang lebih parah, kita meres orang, kita terima uang itu, kelihatannya kita punya hartanya, tapi spirit yang menyertai uang tersebut masuk ke dalam rumah tangga kita dan membuat kekacauan. Ya, itu sebabnya nggak aneh saya lihat ya, banyak orang kaya tapi keluarganya bisa berantakan ya. Kenapa? Karena uang itu ternyata bukan sekedar benda saja, tapi ada spirit yang menyertainya. Ya, seorang teman pernah dia dari sejak awal dia menetapkan dalam pekerjaan dia tidak mau menerima sesuatu yang tidak halal ya. Dia mau biaya keluarganya dengan keuntungan yang benar, yang halal. Dan walaupun ya dia diberkati, tapi tentu secara finansial ada banyak orang yang lebih kaya daripada dia, tapi hidupnya ya makmur ya. Saya pernah ada di satu kantor, seorang karyawan kerjaannya gajinya nggak terlalu besar ya, tapi semua anak-anaknya selesai lulus bekerja, menikah, dan dia menikmati hidupnya walaupun tidak jauh lah dibandingnya dengan pemilik perusahaan yang sangat kaya ya. Ini pelajaran yang penting ya buat kita, bahwa orang seperti Elisa ini ya bukan berarti kita harus tiru mentah-mentah ya. Setiap ada pemberian kita tolak ya, enggak juga ya. Tapi dalam kasus ini Elisa saya pikir cukup peka ya, untuk bukan hanya tidak terikat sama uang, tapi bahkan menolak sesuatu yang dia pikir bukan jatah dia. Ada ayat di kitab Amsal yang berkata begini ya,
aku minta ini dari Tuhan ya. Jangan berikan aku kekayaan atau kemiskinan, supaya jangan kalau aku miskin ya, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhanku. Atau kalau aku kaya, aku jadi sombong dan berkata, siapa Tuhan itu? Tapi biarlah aku menikmati apa yang menjadi bagianku, menjadi makananku ya. Ada hamba Tuhan yang juga pernah bagikan bahwa namanya blessing ya, finansial, keuangan itu sebenarnya beban ya. Dalam arti kalau kekuatan kita nggak cukup besar, kita bisa ambruk dengan banyaknya berkat finansial yang kita terima. Kita harus bertumbuh dalam kekuatan rohani yang semakin kuat, sehingga walaupun semakin banyak berkat finansial yang dipercayakan kepada kita nggak ambruk. Beberapa orang memang sudah terbentuk dari sejak kecil, kondisi lingkungan memaksa dia seperti itu, sehingga ketika dia bertumbuh makin lama makin kaya, dia cukup kuat untuk bisa menghandle itu semua. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang mungkin dilahirkan di keluarga yang cukup berada, lalu orang tuanya memang kaya, tapi uangnya diperoleh sebagian besar dengan cara-cara yang gak benar ya, karena disuap oleh orang lain ya. Ada orang-orang yang pekerjaannya bisa menentukan orang ini bersalah apa enggak, masuk penjara apa enggak. Lalu banyak orang yang bawa uang suap gitu ya, supaya bisa dibebaskan dari masalahnya. Secara finansial dia diberkati, kelihatannya diberkati, banyak uangnya. Jadi anaknya gampang, setiap minta uang selalu ada ya, dan uang itu seperti nggak berseri. Tapi anaknya ini tidak bertumbuh menjadi anak yang kuat, sehingga ya hidupnya bebas, banyak uang kan. Lalu sekolah bisa di mana aja, bisa di luar negeri, sekolah di Eropa. Nah, belakangan akhirnya kecelakaan, harus menikah dengan bule ya. Setelah beberapa lama, setahun 2 tahun pisah ya. Nah, dia cuma punya bawa anak dan kemudian gak punya kualifikasi untuk bekerja. Nah, itu mungkin salah satu yang tidak disadari oleh banyak orang atau sebagian orang, bahwa uang yang kita peroleh ya, walaupun kelihatannya banyak, tapi spirit di balik uang itu bisa saja menjerumuskan kita atau keluarga kita. Tapi kalau memang uang itu diperoleh dengan cara yang benar, spiritnya itu benar, maka itu lebih dari cukup untuk kehidupan kita ya. Tentu mau gak mau ya kita harus belajar ya, ikut Tuhan ya, step by stepnya. Gak sulit kok ya, kita gak harus sekolah Alkitab khusus, gak harus sekolah pendeta untuk bisa mengerti jalan-jalan Tuhan. Kita belajar aja, baca firman tiap hari, lakukan apa yang kita tahu ya. Mau dibentuk Tuhan, kenali jalan-jalannya, maka kita akan melihat bahwa Tuhan kita memang Tuhan yang baik ya. Betul-betul seperti yang dikatakan di surat Yohanes, God is love, Allah adalah kasih. Dan karena Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, maka kita bisa berkata God is good all the time. Amin.